Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsinta Kurniasari, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Selama mengikuti perkuliahan micro teaching, pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat pertama kali berdiri di depan kelas simulasi. Rasanya itu campur aduk antara gugup dan semangat, terutama ketika harus mengelola kelas yang notabene pesertanya adalah teman-teman dari kelas saya sendiri. Selama perkuliahan, kompetensi yang paling mengalami peningkatan itu adalah keterampilan membuka kelas, keterampilan menyampaikan materi, serta keterampilan menutup pembelajaran. Di sisi lain, saya perlu untuk mengembangkan kompetensi percaya diri saya. Nah, di sini kelemahan saya adalah bagaimana cara saya untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didik, serta bagaimana cara saya untuk bisa menciptakan chemistry di kelas. Berikut adalah dokumentasi praktik mengajar serta media pembelajaran berbasis PPT yang sempat saya terapkan di kelas simulasi kemarin. Setelah kita belajar di bacaan guna, terus kita sudah membaca dan kita sudah mengartikan, sekarang kita mari mengidentifikasi dari kedua yang bersangkutan. Di sini kita akan membagi menjadi dua kelompok yang evaluasi di sini akan sangat berdampak pada proses belajar saya. Ada sedikit masukan yang paling berkesan dari teman sejawat saya, yang bunyinya adalah jangan terlalu sering membelakangi peserta didik. Nah, setelah menerima masukan tersebut, sedikit demi sedikit saya mulai melakukan perubahan, yakni ketika proses pembelajaran, cara saya menghidupkan kelas itu dengan perlahan mulai berjalan ke tengah, ke samping, serta ke depan peserta didik. Nah, dalam hal ini ketika proses mengajar, saya tidak hanya duduk diam di kursi ataupun membelakangi peserta didik, melainkan mulai berjalan ke sekeliling kelas atau ke sekeliling peserta didik. Pelajaran penting yang saya petik adalah menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan seni membaca situasi serta harus bisa beradaptasi dengan cepat. Akhirnya itu rencana pengembangan diri saya setelah mengikuti mata kuliah micro teaching. Kedepannya sebagai calon guru profesional, saya berkomitmen untuk melakukan langkah konkret pada 4 kompetensi. Nah, kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Di sini saya akan terus belajar mendesain modul ajar yang berdiferensiasi, yang mana hal ini juga akan berdampak pada proses pembelajaran di kelas nantinya. Yang kita tahu bahwasanya peserta didik itu kalau dia itu tidak menyukai pembelajaran atau dia tidak menyukai gurunya ataupun dia tidak menyukai pelajaran tersebut, maka dia akan menampilkan wajah yang terkesan tidak menyukai, atau nantinya dia akan cepat bosan, ataupun nanti ketika guru itu menerangkan akan ditinggal tidur. Nah, itu pengalaman dari pembelajaran saya, pengalaman saya mengajar anak SMP atau anak MTS. Nah, di sini saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi, yang mana modul ajar ini sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta saya akan memanfaatkan IT atau saya akan memanfaatkan media digital, yang mana nantinya untuk menarik fokus dari peserta didik. Nah, diharapkan nantinya peserta didik akan mengikuti pembelajaran dengan senang hati serta jauh dari kata monoton. Nah, untuk kompetensi yang kedua yaitu kompetensi profesional. Di sini saya berencana memperdalam esensi materi bidang studi saya. Nah, di MTS bidang studi yang saya minati itu adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis ini ikut pada rumpun PAI. Kalau di MTS saya lebih fokus atau lebih menyukai Al-Quran Hadis. Nah, Al-Quran Hadis itu adalah fun saya atau passion saya di Al-Quran Hadis. Nah, saya nanti akan mempelajari, akan perdalam materi saya mengenai Al-Quran Hadis. Nah, terus bukan berarti saya akan meninggalkan materi PAI yang lainnya, bukan. Tapi di sini saya akan perdalam itu pembelajaran Al-Quran Hadis, serta nanti saya juga akan memperdalam
materi PAI yang lainnya. Nah, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Nah, di sini saya akan melatih kemampuan komunikasi persuasif, baik melalui organisasi maupun saat berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Di sini saya akan belajar berkomunikasi dengan baik, yang mana nantinya saya itu bisa menempatkan diri saya ketika nanti saya berada di samping kepala sekolah, atau nanti saya ketika berinteraksi dengan guru sejawat lainnya, atau nanti saya akan ketika saya berinteraksi dengan peserta didik, yang mana semuanya ini tidak bisa disamaratakan, semuanya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya akan melatih komunikasi saya dengan baik, ya, serta bisa ditiru oleh teman sejawat lainnya atau bisa ditiru oleh peserta didik. Nah, kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian. Nah, di sini saya berkomitmen untuk melatih regulasi emosi, kedisiplinan waktu, serta saya akan menampilkan sosok teladan yang hangat namun tegas. Nah, hangat di sini, teladan di sini bukan berarti lembek, melainkan saya akan berperilaku dengan baik yang nantinya bisa dicontoh oleh peserta didik. Nah, esensi dari guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, micro teaching ini adalah langkah awal saya. Saya siap berproses untuk menjadi pendidik yang menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.